Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya, Siva Nuril Asfia. Sekarang kita akan membahas materi mengenai pendidikan prenatal dan pendidikan anak. Yuk kita bahas bersama-sama, let's go! Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian pendidikan prenatal. Pendidikan prenatal adalah pendidikan sebelum masa melahirkan. Pendidikan prenatal ialah usaha sadar orang tua atau suami istri untuk mendidik anaknya yang masih dalam kandungan sang istri. Usaha sadar khusus ditujukan kepada kedua orang tua karena anak dalam kandungan memang belum mungkin dididik, apalagi diajar, kecuali oleh orang tuanya sendiri. Masuk ke bagian kedua, yaitu langkah-langkah pendidikan prenatal. Pendidikan prenatal terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada pada trimester pertama, yaitu memperkenalkan suatu irama kepada bayi di dalam perut. Karena ini merupakan langkah pertama mengajar bayi tentang dunia di luar rahim. Yang kedua, ada pada bulan kelima kehamilan. Bayi diajarkan untuk menanggapi suara ibu dan dorongan halus pada perut ibu. Yang terakhir, ialah memulai hubungan sentuhan dengan bayi. Bagian ketiga, yaitu peran ibu dalam pendidikan prenatal. Yang pertama, ada berpikir positif. Karena ibu yang berpikir positif akan membantu janin belajar lebih baik di dalam rahim. Yang kedua, carilah kegiatan belajar sendiri. Yang ketiga, hindari situasi tertekan. Dan yang terakhir, sering bersenandung mengagungkan asma Allah dan memperdengarkan musik bernuansa Islami agar anak terdidik mengenal Allah sejak dini. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pendidikan anak. Pendidikan anak terbagi menjadi 7. Yang pertama, ada pendidikan iman. Pendidikan iman adalah mengikat anak dengan dasar-dasar keimanan sejak dia mengerti, membiasakannya dengan rukun Islam sejak dia memahami, dan mengajarkan kepadanya dasar-dasar syariat sejak usia tamyiz. Yang kedua, ada pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak atau moral adalah serangkaian dasar moral dan keutamaan sikap, serta watak atau tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa pemula hingga ia menjadi seorang mukallaf, yakni siap mengarungi kehidupan. Yang ketiga, ada pendidikan fisik. Pendidikan fisik dimaksudkan agar anak-anak tumbuh dewasa dengan kondisi fisik yang kuat, sehat, bergairah, dan bersemangat. Yang keempat, ada pendidikan akal. Yang dimaksud dengan pendidikan akal adalah membentuk pola pikir anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat, seperti ilmu-ilmu agama, kebudayaan, dan peradaban. Yang kelima, ada pendidikan kejiwaan. Pendidikan kejiwaan bagi anak dimaksudkan untuk mendidik anak semenjak mulai mengerti, supaya bersikap terbuka, mandiri, suka menolong, bisa mengendalikan amarah, dan senang kepada seluruh bentuk keutamaan jiwa dan moral secara mutlak. Yang keenam, ada pendidikan sosial. Pendidikan sosial adalah mendidik anak sejak kecil agar terbiasa menjalankan perilaku sosial yang utama. Dan yang ketujuh, ada pendidikan seksual. Pendidikan seksual adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual kepada anak sejak dia mengenal masalah-masalah yang berkenaan dengan naluri seks dan perkawinan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan prenatal adalah pendidikan anak sebelum dilahirkan atau pendidikan yang dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Sedangkan pendidikan anak adalah semua perbuatan dalam usaha manusia yang dilakukan secara sadar dari orang dewasa untuk memberikan pengaruh pada anak didiknya agar dapat meningkatkan kedewasaan dan bertanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatannya secara moral. Nah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pendidikan prenatal dan pendidikan anak. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.